قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم وبعلوم مشايخه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن تبيانا لكل شيء وهدى للناس والفرقان، والصلاة والسلام على من أنزل الله إليه القرآن في شهر رمضان بواسطة جبريل الأمين الذي نزله على قلبه مقر منبعه الأصلي أتقى قلب وأزكى جنان، فتظهر معانيه على ما تقتضيه الطباع حركة وغيرها في اللسان والأركان. فكان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن وشيمته الغفران، وعلى آله المطهرين من الأرجاس والشرك والخذلان العطرة منهم، ورثوا عن جدهم الأعلى صلى الله عليه وسلم في جمع القرآن في قلوبهم والألسنة والأركان. وأصحابه الذين هم كالنجوم والكواكب في السماء يهتدي بهم من اهتدى بهديهم، ما زالت أنوار هدايتهم أضاءت في المحافل والمجامع لهذه الأمة من جيل إلى جيل مدى الدهور والأزمان، حتى احتفظ تنفيذ معاني القرآن ومعجزات معانيه حتى احتفظ تنفيذ معاني القرآن ومعجزات معانيه لدى هذه الأمة في كيان أحوالهم ومجاري معاملتهم في هذه الديار وفق ما دل عليه القرآن على حسب ما كان عليه أسلاف هذه الأمة في العصور الذهبية التي مدحها الرسول صلى الله عليه وسلم بخيريتها وأصلحيتها لهم من بين العصور والأزمان. Amma ba'd. Ini mukadimah dari penulis, dari pengarang, yaitu Simbah Kiai Haji Maimun Zubair, tentang karangan beliau Al-Ulama Al-Mujaddidun. Jadi ini mukadimah. Mukadimahnya ini menjelaskan tentang Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan melalui biwasilati Jibril, melalui malaikat Jibril. Kemudian diturunkan di mana? Atqa qalbin wa azka jinanin, yaitu hati yang paling takwa, hati yang paling bersih. Siapa? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah turun artinya Al-Quran itu sudah mengendap atau kuat pada hati Rasulullah melalui Jibril, kemudian diijawantahkan melalui harokatan, melalui arkan, lisan dan sebagainya oleh Rasulullah SAW, sehingga kemudian demikian ini sampai membentuk apa? Fakana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Karakter Rasulullah itu sudah menggambarkan Al-Quran. Seperti itu. Kemudian Al-Quran itu isi atau kandungannya diwariskan oleh siapa? Yaitu al-itratu minhum, warithu an jaddihimul a'la.
kemudian cucu atau keluarga dekat Rasulullah atau Ahlul Bait yang mewarisi ajaran dari kakeknya, yaitu Rasulullah SAW. Nah, setelah itrah itu apa? Wa ashabuhu alladzina hum kan nujumi wal kawakibi fis sama. Sahabat Rasulullah artinya orang terdekat, meskipun itu bukan bagian dari itrah karena sering serawung, sering bergaul dengan Rasulullah, akhirnya mendapatkan keberkahan dari Rasulullah SAW, sehingga keberkahan tersebut itu kan nujumi wal kawakib, seperti bintang di langit yang memberi sinar atau memberi petunjuk, seperti itu. Itu muqaddimah yang ada dalam kitab ini. Kemudian ulama atau itrah tersebut sampai ihtafadhu tanfidhu ma'anil Qur'an fi qiyani ahwalihim wa majari muamalatihim fi hadhihi diyar wifqa ma dalla alaihi al-Qur'an. Sampai ajaran dulu yang dibawa oleh Rasulullah dilanjutkan oleh itrah dari sahabat, dari ulamanya, itu tetap akan sama. Wifqa ma dalla alaihi al-Qur'an, akan sesuai atau nyocoki pada sesuatu yang dipahami oleh aslafu hadhil ummah, yaitu umat-umat terdahulu. Fil usuri adz-dzahabiyyati, pada masa keemasan, masa kejayaan, Renaissance atau apa itu orang Prancis bilang, yang mana aslafu hadhil ummah itu sampai dipuji oleh Rasulullah SAW bi khairiyatiha, sebaik-baiknya umat, wa aslihiyatiha, dan sesoleh-solehnya umat, sepatut-patutnya umat, mim baini al-usuri wal azman, pada setiap generasi. Itu ajaran atau pemahaman Al-Quran yang diwarisi oleh Rasulullah, turun ke sahabat, turun kepada ulama. Amma ba'du, adapun setelahnya membaca basmalah, sholawat ala Rasulillah dan sebagainya. Fa innahu, maka sesungguhnya kelakuan, kama la yakhfa ala kulli mu'minin annal qur'ana huwallazi ja'alahu Allahu ta'ala imaman yaqtadi bihi fi jami'i af'alihi wa aqwalihi wa jami'i majari hayatihi fardiyatan wa ijtima'iyyah. Jadi Al-Quran itu tidak diragukan lagi seperti keyakinan orang mukmin bahwasanya Al-Quran itu dijadikan sebagai imam, sebagai panutan, sebagai pedoman utama bagi setiap af'al, perbuatan, ucapan, jami'i majari hayati, semua proses kehidupan manusia, fardiyatan, baik itu secara komunal, secara personal, wastimaiyah, maupun secara komunal atau jamaah, secara bermasyarakat atau secara umum. Jadi kehidupan Al-Quran itu ajaran Al-Quran bisa dijadikan sebagai imam, sebagai petunjuk, baik untuk kehidupan pribadi maupun untuk kehidupan bermasyarakat. Bidzalika yatahaqqaqu ma'na ittiba'ihi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian ini sudah kita berusaha untuk mewujudkan, mengikuti atau ittiba kepada Rasulullah SAW.
wa huwa alladhi bihi yatasawwaru ma'na qawlihi ta'ala fi Qur'anihil Karim, seperti yang tergambar dalam firman Allah dalam Al-Qur'an, apa? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma utawi sesuatu, atakum yang datang, wama sesuatu, ata yang datang, kum kepada kalian semua. Siapa yang mendatangkan ar-rasul dari rasul, fakhudhuhu maka ambillah. Jadi sesuatu yang datang dari Rasulullah maka ambillah. Wama dan sesuatu naha yang telah dilarang, kum kepada kalian semua, anhu fantahu maka cegahlah atau tinggalkan. Jadi kalau sudah bisa mengupayakan sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah kita ambil, dan sesuatu yang dilarang oleh Allah oleh Rasulullah kita tinggalkan, itu sudah bisa dikatakan upaya yatahaqqaqu ma'na tibai, pengejawantahan terhadap mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakama annal Qur'ana yutla fil lisan wa yusma' fil adhan, kadzalika yastaqirru fil qulubi wal adhan. Wastafallahu subhanahu min baini akhyari ibadihi wa asfiyai awliyaihi. Jadi Allah memilih kepada sebaik-baik hambanya dan kekasihnya, asfiyai awliyai, apa? Man jama'allahu lahu anwarahu adh-dhahirata wal batinata min ulamaihim alladzina yuqalu lahum khawasul khawasi alladzina hum fi jami'i ahwalihim wa af'alihim wa manatiqihim ala hasabi ma yubarhinu wa yufidu alaihi al-Qur'an. Fahum, adapun ulama tersebut, fil haqiqati, pada hakikatnya, alladzina yahiqqu wa yajibu ala hadhil ummati al-qudwatu wa ta'asi bihim. Jadi Allah telah memilih hambanya yang paling bagus, kekasihnya yang paling asfiya, yang paling bersih hatinya, untuk melanjutkan estafet ajaran Al-Quran tersebut. Nah, orang demikian ini atau kategori demikian ini Allah sebut dengan istilah apa? Khawasul khawas, yaitu orang yang paling khusus. Kenapa? Karena orang demikian ini fi jami'i ahwalihim wa af'alihim wa manatiqihim ala hasabi ma yubarhinu wa yufidu alaihi al-Qur'an. Karena semua perilaku, ucapan, tingkah laku, dan semua apapun ala hasabi ma yubarhinu wa yufidu alaihi al-Qur'an, itu sudah sesuai atau cocok dengan Al-Quran. Demikian ini, maka bagi umat itu wajib al-qudwatu wa ta'asi, yaitu mengikuti golongan tersebut, maksudnya mengikuti ulama tersebut yang perilakunya sudah yubarhinu wa yufidu alaihi al-Quran. Wal aktsaru minhum, kebanyakan golongan di atas, awil aglabu minhum, atau secara aglabiyah, aitratuhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu keluarga dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama asyara ilaihi hadithuh, seperti halnya yang disyaratkan oleh hadis Rasul, apa? Ya ayyuhan nasu inni qad taraktu fikum ma in akhadtum bihi lan tadhillu.
Ya ayuhan nas, wahai manusia, inni qad taraktu fikum, sesungguhnya aku Rasulullah telah meninggalkan kepada kalian ma in akhadtum, sesuatu ketika kalian mengambilnya lan tadhillu, tidak akan sesat. Apa? Kitab Allah wa itrati ahla baiti, yaitu kitab Allah, Al-Quran, wa itrati, dan keluargaku, keluarga dekat Rasulullah, ahla baiti, yaitu ahlu bait Rasulullah SAW. Jadi dua hal ini ketika berpegang teguh, berpegang pada Al-Quran dan penjelasan dari ahlul bait, itrahnya Rasul, itu tidak akan sesat, tidak akan lantadhilu, seperti itu. Ini hadis Rasulullah SAW. Kenapa? Innahum, karena mereka itu jama'u, telah mengumpulkan Al-Quran pada Al-Quran, fis sam'i wal lisan, di pendengaran maupun di lisan. Kadzalika, begitu juga jama'u, mereka mengumpulkan fil qalbi, dalam hati, wal dhihni wal arkan, dan gerakan atau perilaku, sehingga itrahnya ini tetap mewarisi dari kakeknya Rasulullah SAW tentang apa tadi, fakana khuluqul Quran wa shimatuhu al-ghufran. Jadi cucu-cucunya, keturunannya juga tetap mewarisi dari kakeknya demikian ini, sehingga seseorang ketika berpegang pada Al-Quran dan ajaran atau penjelasan dari Ahlul Bait, itu tidak akan sesat selamanya. Inna min sunnatillah fi ma'alaihi majari. Ini penjelasan baru ini. Inna min sunnatillahi fi ma'alaihi majari hadhil ummah min ladun awailihim wa sawabiqihim hatta ila awakhirihim ala ma kana alaihi tawarikhu usurihim wa dhurufihim madad duhuri wal a'wam. Apa? Anna Allah subhanahu wa ta'ala yujaddidu lahum fi kiyani tatbiqi ta'alimi hadad din ala hasabi ma huwa munasibun li'usurihim jilan ba'da jilin, khususan idza qalla al-ilmu was sunnatu wa kathura al-jahlu wal bid'atu. Ini pembahasan bahwasanya inna min sunnatillah, di antara sunnah-sunnah Allah, yaitu hukum Allah, hak prerogatif Allah atau kebiasaan Allah, fi ma'alaihi majari hadhil ummah, yang terjadi dalam sirkulasi kehidupan manusia, min ladun awailihim, sejak umat-umat terdahulu, hatta ila awakhirihim, sampai akhir dari mereka, ila yaumil qiyamah. Itu diantaranya apa? Anallah subhanahu wa ta'ala yujaddidu lahum, Allah akan melakukan tajdid, melakukan reformasi, melakukan formulasi, fi qiyani tatbiqi ta'alimi hadad din, dalam mewujudkan praktek pengajaran terhadap agama Islam ini. Untuk apa melakukan tasdid? Ala hasabi ma huwa munasibun li usurihim jilan ba'da jil, untuk nyocoki atau sesuai dengan kebutuhan terhadap setiap generasi tersebut. Khususan idza qalla, terkhusus idza qalla, ketika kering, ketika krisis sedikit, ilmu wa sunnatu, dan sunnah, wa kathura, dan banyak, al jahlu,
bodoh, maksudnya kebodohan menyebar di mana-mana, wal bid'atu dan bid'ah. Maka ketika zaman demikian ini, maka Allah akan melakukan tasdid. Wadzalika, kapan tasdid itu terjadi? Fi ru'usi mi'ati sanawat, pada setiap awal 100 tahun. Fi ru'usi mi'ati sanawat, pada setiap 100 tahun. Qala sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, innallaha, sesungguhnya Allah, yab'atsu, mengutus, lihadhil ummati, terhadap umat ini, ala ra'si kulli mi'ati sanatin, pada setiap 100 tahun, mengutus siapa? Man, kepada seseorang, yujaddidu, yang memperbaharui, laha, dinaha, terhadap agamanya tersebut. Maksudnya tasdid itu apa? Ay yubayyinu as-sunnata, menjelaskan ajaran Rasulullah, minal bid'ati, dari bid'ah, wa yukthiru, dan menyebarkan al-ilma, ilmu, wa yansuru, dan menolong ahlahu, pada ahlul ilmi, wa yaqma'u, dan memberantas ahlul bid'ati, kepada orang penyebar bid'ah, wa yudhilluhum, dan mengalahkan hujah-hujah ahlul bid'ah. Ini akan diturunkan oleh Allah setiap 100 tahun sekali. Untuk apa tujuannya? Yubayyinu as-sunnah minal bid'ah wa yukthirul ilma. Maka kalau kita melihat dari penjelasan hadis ini, sebenarnya Islam atau agama itu sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dulu. Sejak dulu agama itu sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap 1 tahun sekali Allah mengutus reformer, orang yang bisa memformulasikan ajaran agama Islam ini, sehingga tidak perlu istilahnya terlalu kolot menyikapi terhadap yang belakangan ini, seperti menyelamatkan Islam atau apa itu. Menyelamatkan Islam itu ya dari kita itu. Kayak salat, as-salatu imaduddin, faman aqama faqad aqamaddin, wa man tara faqad hadamaddin. Jadi seperti itu. Bukan berarti bulan puasa misalkan warung ditutup demi menghormati Islam atau apa itu, yaitu bisa itu, tapi itu bagian terkecil. Yang paling terpenting yaitu dari pribadi muslim sendiri, karena Allah sudah menjaga atau akan melindungi agama Islam ini. Famathalan fil asri al-awwali, asri ashabihi, ini udah pembahasan baru, ini masuk ke al-asrul awal.